Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Sarah, guru hebat, guru yang terus belajar. Sesuai dengan judul tema saya, di sini saya akan berbagi bagaimana cara membuat RPPM daring untuk PAUD TKB. Ilmu ini saya dapatkan setelah saya mengikuti BDR daring pengimbasan dari Provinsi Sumut yang baru 5 hari kami lakukan. Jadi masih baru ya Bunda, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu, adapun persiapannya yaitu yang pertama, siapkan buku coretan dan pena karena kita bakalan mengoret-oret ya. Yang kedua, tema, subtema dan sub-subtema harus ada karena materinya harus sesuai tema. Kemudian yang ketiga, muatan pembelajaran atau program pengembangan dan materi pembelajaran. Itu Bunda yang ada KD-nya, kemudian ada kompetensi apa yang dicapai, ada materi pembelajaran. Saya rasa Bunda-bunda sudah tahu, di sini ada saya lampirkan ya contoh-contohnya. Ya, ini di sini ada 6. Di sini kemudian ada kognitif, ada sosem, dan ada yang lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya tonton video saya ya Bunda, bagaimana cara menyusunnya. Ikuti video saya sampai selesai. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya Bunda. Di sini saya sudah mempersiapkan muatan pembelajaran untuk PAUD. Di sini ada untuk 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Karena saya mengajar di TKB 5-6 tahun, maka saya akan menggunakan di bagian kolom yang paling belakang. Dan di sini sudah saya buat kepala atau judul dari RPPM daring kita. Di situ ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM. Kemudian ada kata-kata belajar di rumah Taman Kanak-kanak TK Negeri Pedesaan Damuli tahun ajaran 2020-2021. Ini disesuaikan saja ya dengan nama lembaga kalian masing-masing. Kemudian semester 1 bulan Juli minggu pertama. Biasanya dalam satu semester itu kan ada 17 minggu ya. Jadi ini untuk pertama kali melakukan daring. Minggu pertama. Temanya tema diri sendiri, subtemanya identitasku, kelompoknya kelompok B. Jadi untuk sub-subtema di situ nanti ada nama, umur, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan juga satu lagi kalau tidak salah agama. Jadi ada 6 ya. Di sini juga sudah saya buat coret-coretan. Ini masih coret-coretan ya Bunda, belum permanen. KD-nya sudah pasti harus 6 ya. Ada 6, ada nilai agama moral maksudnya, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Di bagian materi, nah di sini di bagian materi kita mengambil pada kolom yang di belakang 5-6 tahun. Di sini saya akan mengambil 611, mengetahui apa agama yang dianutnya sebagai identitas diri. Jadi itu ya Bunda. Nih 611 saya mengambil yang ini, agama yang dianutnya, karena pada sub-subtema identitasku di situ ada materi yang harus menjelaskan apa agamamu yang menjadi identitasmu. Ya, ini pilihan saya. Jadi kalau kalian mau pilih yang lain itu pilihan Bunda ya. Jadi harus nyambung pilihan materi pembelajaran dengan tema, subtema, dan sub-subtema. Itu untuk 6. Sedangkan kegiatannya, kegiatan main, di sini saya buat menyebutkan apa agamanya dan ditunjukkan dengan bagaimana cara atau sikapnya berdoa. Jadi nanti kita minta anak-anak misalnya membuat video ya,
agama saya Islam, begini cara saya berdoa loh, begitu. Atau enggak, cara berdoanya saja di foto pun boleh ya. Ini terserah kegiatannya Bunda yang kira-kira cocok, yang menunjukkan bahwa agama dia itu Islam atau Kristen atau yang lain. Untuk bagian kedua, fisik motorik, saya memilih 3343 ya. Di sini kita cari ya, 3343, menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Dan saya ya mencari di sini gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus, melatih kelenturan, keseimbangan mata, tangan, kecepatan, ketepatan. Kenapa saya memilih ini? Karena anak-anak baru pertama kali, kalau kita masuk sekolah tidak daring, masuk kelas baru pertama kali, jadi mereka harus berlatih memegang pensil. Kelenturan dan kelincahan tangannya, koordinasi mata dan tangan itu harus betul-betul dilatih, karena pasti masih banyak sebagian anak-anak yang belum bisa memegang pensil dengan benar ya. Jadi di sini saya buat FM 3343, menggerakkan jari tangan untuk mengembangkan motorik halus, kekuatan, keseimbangan, kelenturan, koordinasi mata dan tangan. Kegiatan mainnya yang saya buat, memetik daun di sekitar rumah, kemudian bermain sambung tali karet. Kalau bunda-bunda atau kalian ingin melihat bagaimana gambarnya, setelah video ini saya upload, saya akan membuat video baru, video pembelajaran yang sesuai dengan RPPM yang saya susun ini. Jadi supaya kalian mendapatkan informasi atau ilmu yang mungkin bisa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kita bisa selalu belajar bersama. Oke, selanjutnya di bagian kognitif saya memilih 22. Kita cari di sini. Iya. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Geser ke bagian sini. Saya pilih yang atas. Pembiasaan pengenalan benda-benda baru. Mungkin sebelumnya mereka belum sekolah PAUD atau belum sekolah TK. Yang mereka pegang cukup mainan yang ada di rumah. Jadi karena mereka sudah mulai masuk ke jenjang sekolah ya, jadi biasakan mereka untuk memegang atau bermain dengan alat-alat yang bisa membangun kemampuan mereka dalam membaca, menulis, menggambar. Di sini saya buat ini dia. Tadi kognitif, menyusun benda yang biasa digunakan untuk belajar dan menyebutkannya. Jadi setelah mereka belajar di rumah dengan orang tua, kita minta orang tua untuk memfoto anak-anak bisa menyusun alat-alat belajarnya sendiri. Ya, kemudian tidak hanya satu ya kegiatan main di kognitif, saya ambil satu lagi Bunda di sini, hubungan simbol dan angka atau benda. Sini bisa kita cari. Ini dia. Saya ambil yang ini. Iya, karena anak-anak sama sekali belum mengenal angka ya. Jadi di sini saya akan mengenalkan angka kepada anak-anak yang mirip dengan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan menyanyikan lagu, misalnya seperti paku satu namanya, bebek berenang dua namanya. Nanti akan ada di video saya selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah sosial emosional. Di sini saya buat berani mengemukakan identitas dirinya. Kalau kita lihat di sini, kita cari. Iya, ini dia.
di sini 25, sikap percaya diri. Kemudian saya buat di sini kebiasaan berani tampil di depan teman, guru, orang tua, dan lingkungan sosial. Jadi kegiatan mainnya, aku bisa dan berani memperkenalkan identitasku. Jadi nanti kita minta anak-anak memvideokan dia memperkenalkan dirinya. Nanti di video pembelajaran saya selanjutnya juga akan saya sertakan contoh anak yang memperkenalkan dirinya. Kemudian di bagian kelima bahasa 3, 12, 4, 12. Kita cari ya. 3, 12. Iya, di sini 3, 12, 4, 12. Kemudian saya ambil yang ini. Mana ini dia? Membentuk kata dari rangkaian huruf. Jadi di sini saya minta anak-anak nanti merangkai kata yang membentuk namanya sendiri. Misalnya Ica, jadi merangkai huruf, ada 3 huruf. Kita minta bantuan kepada orang tuanya untuk membuat kartu huruf 3, bisa pakai kotak susu bekas atau apapun, kertas biasa juga bisa digunting. Misalnya kalau namanya Ica, buat huruf I, C, A, lalu minta orang tuanya membantu anaknya, huruf pertama namanya itu apa dulu, I dulu, C dulu, baru A dulu. Dan alangkah lebih bagusnya apabila anak-anak langsung bisa menuliskan huruf atau namanya, karena itu adalah salah satu bagian dari identitasnya. Untuk menulisnya bisa dengan cara titik-titik dulu gitu ya. Mungkin Bunda lebih tahu lah, lebih paham ya. Kemudian yang terakhir yaitu seni. Saya ambil 3, 15, 4, 15. Menyanyikan satu lagu anak-anak. Dan lagunya kalau bisa dipilih sesuai dengan RPPM kita. Jadi aku bisa menyanyikan lagu. Di sini rencana yang akan saya tulis adalah lagu Aku adalah aku adalah satu. Itu yang akan saya masukkan ke video pembelajaran saya. Untuk itu tetap pantengin channel saya ya. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita sama-sama belajar di sini ya Bunda. Saya juga baru belajar dan baru berapa hari mengikuti BDR Daring, dan alhamdulillah ada sedikit ilmu yang saya dapat, dan di sini saya hanya niatnya berbagi kepada bunda-bunda semuanya. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada masukan, saya dengan senang hati menerima komentar dari bunda-bunda sekalian. Oke, terima kasih. Iya, ini dia ya, jadinya hasilnya seperti ini. Nanti di video saya selanjutnya akan saya permanenkan karena ini masih coret-coret, masih ada kata-katanya yang kurang lebih gitu ya Bunda. Semoga bermanfaat ya. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.